Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan kupas tentang surah Al-Fatihah. Mulai dari pengucapan atau cara membaca surah Al-Fatihah yang baik, dan juga kita akan menyebutkan tentang beberapa kesalahan yang seringkali terjadi di dalam surah atau pembacaan dari surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman bisa lihat kita akan membaca sekarang surahnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan jelaskan insyaallah dari ayat per ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, supaya teman-teman tidak salah paham ya jika mendapatkan pendapat yang berbeda. Sebagian para ulama berbeda pendapat tentang basmalah. Apakah dia termasuk ayat pertama pada surah Al-Fatihah ataukah dia tidak termasuk? Nah, di sini dia ditulis menjadi ayat yang pertama. Tapi sebagian para ulama tidak memasukkan basmalah ke ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Di antara alasannya, karena setiap basmalah itu ditulis pada awal surah. Tiap-tiap surah ada ya, hanya pada satu surah saja yang tidak. Nah, surah-surah yang lain seperti Al-Fatihah dan juga Al-Baqarah serta yang lainnya, itu diawali dengan basmalah. Dan ini menjadi alasan sebagian para ulama yang tidak memasukkan basmalah ke dalam surah Al-Fatihah untuk menjadi ayat yang pertama. Nah, kita masuk ke ayat yang kedua ya. Kalau yang mengambil pendapat basmalah masuk ke dalam ayat yang pertama. Kita akan menyebut ayat yang pertama pada Alhamdulillahirrabbilalamin buat yang berpendapat basmalah tidak masuk ke surah Al-Fatihah. Jadi dalam hal ini tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, perhatikan teman-teman. Ayat ini diawali dengan huruf alif. Atau lebih tepatnya hamzatul wasal. Ini adalah hamzatul wasal buat teman-teman yang belum kenal. Bukan alif ya, tapi hamzatul wasal. Nah, karena hamzatul wasal kalau dia berada di tengah kalimat, dia tidak akan terbaca. Seperti contohnya pada di sini, Rabbil dia tidak terbaca. Karena dia ini hamzatul wasal bukan alif. Kalau alif memang selama-lamanya itu dia tidak akan pernah dibaca. Karena dia hanya menjadi huruf mad saja. Nah, adapun hamzatul wasal, ada kalanya dia dibaca dan ada kalanya tidak dibaca. Contoh tidak dibaca saat dia berada di tengah kalimat seperti ini. Rabbil tidak dibaca. Tapi dia akan terbaca pada saat dia berada di awal kalimat seperti ini. Jadi dia dibaca Alhamdu. Nah, di antara kesalahan orang yang membaca surah Al-Fatihah, terutama saat ia menjadi imam ya, sering terjadi. Karena mungkin terbawa oleh nadanya, gaya bacanya seperti ini ya. Alhamdulillah. Nah, ini terdengar tidak jelas atau bahkan hilang sama sekali pengucapan A-nya. Maka ini termasuk kesalahan yang sangat fatal. Jadi teman-teman tatkala membaca surah apapun, huruf per huruf itu harus terdengar dengan jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Ha ini merupakan huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan tenggorokan bagian tengah tentunya barengan dengan huruf Ain. 6. Ha adalah huruf tenggorokan atau dalam istilah tajwidnya halqi. Huruf halqi. Huruf tenggorokan. Jadi pengucapannya dia seperti desahan. Alhamdu. Nah, di sini ada mim yang sukun. Mim yang sukun ini bertemu dengan huruf dal. Ini hukum bacaannya
yaitu izhar syafawi. Cara membacanya tidak perlu ditahan, hanya cukup menyempurnakan pengucapan huruf mimnya saja. Alhamdu, alhamdu, seperti itu. Alhamdulillahi. Naam. Karena kita menggunakan Al-Quran standar cetakan Saudi, maka jangan terpaku dengan harokat yang ditulis miring. Ini tetap dibaca dengan mad 2 harokat. Tetap dibaca dengan panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian ro, tebal di sini teman-teman. Ro. Alhamdulillahi ro. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ba-nya bertasydid. Ingat, harus diperjelas tasydidnya. Jangan sampai ngambang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ain di sini, ingat, makhrajnya atau tempat keluarnya sama dengan huruf ha. Ya, sama-sama di tenggorokan bagian tengah. Kemudian dia di sini panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan, yaitu mad tabi'i. Kemudian Rabbil Alamin, min di sini disebut dengan mad arid lis sukun. Panjangnya bisa 2, bisa 4, dan bisa 6. Nah, seringkali terjadi kesalahan juga pada saat penerapan dari mad arid lis sukun. Bagaimana bentuk kesalahannya? Terkadang nun yang menjadi huruf terakhir tidak terdengar dengan jelas. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hilang nunnya. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Jadi nun itu harus tetap didapatkan saat pengucapan Rabbil Alamin yang menjadi huruf terakhir. Tidak boleh sampai hilang, dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Ingat, nama madnya adalah mad arid lis sukun, yang panjangnya bisa 2 ketukan, 4 ketukan, atau 6 ketukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ada ya yang tasydid, ada 2 ya, pada kata iyyaka dengan wa iyyaka yang kedua. Nah, di sini disebut dengan nabrah, pada ya yang bertasydid, yang dimana nabrah ini bacaan yang harus ditekan. Harus ada penekanan pada ya yang bertasydid. Jadi nggak boleh dibaca iyyaka, iyyaka. Ini nggak boleh, karena akan ada penyelewengan makna tatkala bacaan seperti itu. Membaca dengan suara yang datar, iyyaka, berarti menghilangkan tasydid. Menghilangkan tasydid pada kata iyyaka ini akan mempengaruhi makna dari iyyaka itu sendiri. Jadi harus hati-hati teman-teman. Iyyaka na'budu, iyyaka, harus ada penekanan. Ingat, iyyaka, iyyaka na'bu. Ingat ainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sama juga, ini semua ayatnya diakhiri oleh mad arid lis sukun pada surah Al-Fatihah. Nah, ayat berikutnya. Ihdi, hanya sukun. Nggak boleh dipantulkan, tapi biarkan suara itu mengalir. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak boleh ihdina, ihdina, ini qalqalah namanya, pantulan namanya. Tapi kalau ha ini jangan dikasih pantulan tatkala dia sukun, tapi alirkan suaranya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas soalnya tebal. Nasi. Ihdinas sira, ra-nya panjang 2 harakat dan dia tebal. Nah, adapun nanya di sini nggak perlu dibaca panjang karena dia akan langsung dimasukkan ke sad, dipertemukan dengan sad. Ihdinas siratal mustaqim. To-nya tebal. To. Sirata.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, perhatikan di ayat yang terakhir ini, teman-teman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada sebagian para ulama yang menyebutkan ini adalah 2 ayat. Ini sebagian pendapat. Ada yang berpendapat 1 ayat, sehingga tidak boleh kita wakaf pada 'alaihim dan mengambil dari ghairil maghdub. Ini nggak boleh. Tapi sebagian para ulama itu membolehkan wakaf atau berhenti di 'alaihim karena ini termasuk bagian wakaf hasan jika dilihat dari hadis yang memisahkan 2 ayat ini dari sisi konteksnya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki nafas yang panjang, maka lebih baik dibaca sampai selesai. Selesai 1 ayat. Jika tidak, maka wakaf saja pada 'alaihim. Tapi jika berpendapat dengan tidak boleh wakaf pada kata 'alaihim, maka wakaf pada ghairil maghdub. Nanti ambil lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kita contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua yang mewajibkan atau mengharuskan untuk membaca 1 ayat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, perhatikan teman-teman, shadnya tebal. Sirata. Kemudian todnya juga tebal, jangan sampai berubah shad jadi sin, to jadi ta. Nah, ini harus hati-hati. Dan itu butuh latihan dan juga praktek yang sering. Nah, kemudian di sini an'amta. Ya, jangan dibaca siratal ladzina an'amta. Ini termasuk bagian dari kesalahan yang fatal dengan merubah huruf ain jadi hamzah atau shad jadi sin, to jadi ta. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan teman-teman dan harus benar-benar dipelajari sampai teman-teman bisa membedakan antara huruf shad dengan sin, to dengan ta, dan ain dengan hamzah dari sisi prakteknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, tebal ghairnya, ghairil maghdubi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini adalah cara mengucap surah Al-Fatihah yang benar ya teman-teman. Yang benar, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memperbaiki bacaan pada surah Al-Fatihah. Nah, sekian video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya ucapkan syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.